Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sudibyo dengan NIM C0D023033. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 25. Di mana untuk pengertian PPh pasal 25 adalah pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran ini dihitung berdasarkan pajak penghasilan terutang tahun pajak sebelumnya. Ada dasar hukum PPh pasal 25, yaitu meliputi yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Kedua ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 per PMK Nomor 3 Tahun 2018. Berikutnya ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Perundangan 32 per PJ per tahun 2017. Dan yang terakhir ada peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait. Adapun untuk subjek dan objeknya PPh pasal 25, untuk subjek dan PPh pasal 25 antara lain meliputi yang pertama ada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, kedua ada wajib pajak badan, ketiga ada bentuk usaha tetap atau BUT, dan yang terakhir ada wajib pajak yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas. Sedangkan untuk objek PPh pasal 25 antara lain meliputi yang pertama yaitu ada penghasilan dari kegiatan usaha, kedua ada penghasilan dari pekerjaan bebas, ketiga ada penghasilan dari kegiatan usaha lainnya, dan keempat atau yang terakhir yaitu penghasilan yang termasuk objek pajak atau non-pinal. Untuk penghitungan dan pembayaran PPh pasal 25 ada beberapa cara, yaitu untuk penghitungannya yaitu PPh pasal 25 sama dengan PPh terutang tahun sebelumnya dikurangi kredit pajak lalu dibagi dengan 12 bulan. Untuk jadwal pembayarannya ada yaitu dimana dibayar paling lambat tanggal 15 untuk bulan berikutnya. Sedangkan untuk dilaporkan paling lambat yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan untuk metode pembayarannya yaitu yang pertama ada bank persepsi, kedua ada kantor pos, dan ketiga ada sarana elektronik yaitu e-billing. Untuk sanksi PPh pasal 25 ada dua, yaitu yang pertama ada keterlambatan pembayaran dan kedua yaitu keterlambatan pelaporan. Dimana untuk keterlambatan pembayaran akan dikenakan bunga sebesar 2% untuk per bulan, dan kedua dihitung dari tanggal jatuh temponya. Sedangkan untuk keterlambatan pelaporan maka akan dikenakan denda administrasi sesuai ketentuan. Agar lebih memahami PPh pasal 25, mari kita perhatikan contoh soal berikut, di mana Tuan Ali adalah seorang wajib pajak badan yang memiliki data sebagai berikut untuk tahun pajak 2023, di mana PPh terutang berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2023 yaitu sebesar 50 juta. PPh yang dipotong atau PPh pasal 21 dan 23 yaitu sebesar 10 juta. Untuk PPh yang dipungut atau PPh pasal 22 yaitu sebesar 5 juta. Pajak luar negeri yang dapat dikreditkan yaitu sebesar 2 juta. Maka langkah penghitungannya yang pertama kita harus lakukan yaitu menghitung total kredit pajak. Dimana untuk total kredit pajak yang adanya yaitu kita harus menghitung dulu PPh pasal yang dipotong ditambah dengan PPh yang dipungut, lalu ditambahkan lagi dengan pajak luar negeri. Maka total kredit PPh pajaknya yaitu 10 juta ditambah 5 juta dari PPh yang dipungut dan 2 juta dari pajak luar negeri, yaitu maka didapatlah sebesar untuk total kredit pajaknya sebesar 17 juta. Untuk langkah kedua kita harus menghitung lagi PPh terutang setelah kredit pajak, dimana untuk PPh terutang setelah dikurangi kredit pajak yaitu kita harus menghitung PPh terutang dikurangi dengan total kredit pajak. Maka untuk PPh terutang setelah kredit sebesar 50 juta untuk PPh terutang, lalu dikurangi dengan 17 juta yaitu total kredit pajak, maka didapatkanlah jumlah yaitu sebesar 33 juta. Berikutnya kita akan menghitung langkah ketiga kita harus menghitung angsuran PPh pasal 25. Dimana untuk angsuran PPh 25 per bulan yaitu PPh terutang setelah dikredit pajak lalu dibagikan dengan 12 bulan. Maka angsuran PPh pasal 25-nya yaitu sebesar 33 juta lalu dibagikan dengan 12 bulan yaitu sebesar 2.750.000. Demikianlah itulah Tuan Ali harus membayar angsuran PPh pasal 25 yaitu sebesar 2.750.000 untuk setiap bulannya untuk tahun 2024.
Jika Tuan Ali hanya menerima penghasilan selama 6 bulan di tahun 2024, maka penghitungan angsuran bulannya akan berbeda. Misalnya, jika PPh terutang untuk 6 bulan adalah 20 juta, maka angsuran PPh pasal 25-nya itu yaitu sebesar 20 juta dibagikan dengan 12 bulan, maka sebesar Rp1.666.667 untuk per bulannya. Jadi itulah hasil presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.